Lisa Murnilasari. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview novel karya Doni Dirgantoro yang berjudul 5 cm. Doni Dirgantoro merupakan penulis skenario adaptasi terbaik FFI, lahir di Jakarta 27 Oktober 1978. Seperti yang tercantum di covernya, novel 5 cm ini berisi tentang kisah persahabatan, cinta, dan sebuah mimpi yang dikemas apik oleh Doni menjadikan novel ini tidak membosankan ketika dibaca. Novel ini diambil dari kisah nyata si penulis, diterbitkan pertama kali pada bulan Mei tahun 2005 oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Tebal bukunya 381 halaman, dieditori oleh Aryo Bimo Nusantara. Harga bukunya antara 30 sampai dengan Rp50.000. Jadi, novel ini menceritakan tentang persahabatan 5 orang anak yang bernama Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah terjalin selama 7 tahun. Persahabatan mereka begitu solid hingga setiap hari kegiatannya mereka lakukan bersama. Sampai pada suatu hari, mereka merasa jenuh dengan aktivitas mereka yang begitu-begitu aja. Terbesit ide dari Genta untuk bertemu dan berkomunikasi satu sama lain selama 3 bulan. Selama 3 bulan mereka berpisah, ternyata mereka dapat meraih mimpi-mimpi kecil mereka, di mana Ariel akhirnya bisa jadian dengan Indi, Riani berhasil memegang liputan, Ian akhirnya lulus skripsi dan wisuda, kemudian Genta sukses menjalankan event organizer-nya. Setelah 3 bulan berlalu, mereka bertemu kembali dan merayakannya dengan sebuah perjalanan mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa, Mahameru. Perjalanan dimulai dengan naik kereta ekonomi dari Jakarta menuju Malang. Sesampainya mereka di puncak Mahameru, mereka merasakan keindahan luar biasa yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Banyak rintangan yang mereka hadapi selama pendakian, mulai dari kehabisan bekal air minum, suhu yang ekstrim, kondisi fisik yang menurun, hingga kecelakaan akibat longsoran batu yang membuat mereka terluka. Namun, dengan tekad dan keyakinan mereka yang kuat dan usaha keras mereka, akhirnya mereka meraih mimpinya untuk mencapai puncak Mahameru. Kisah perjuangan menuju puncak Mahameru juga dibumbui oleh kisah percintaan, di mana masing-masing tokoh saling memendam perasaan cinta satu sama lain. Pada saat bermalam di Ranukumbolo, Genta mengungkapkan perasaannya kepada Riani yang selama ini ia pendam. Namun, Riani ternyata menyukai Zafran, sedangkan Zafran memendam perasaan cinta kepada Arinda, adik Ariel. Di sisi lain, Arinda secara diam-diam mencintai Genta. Mereka pun sadar bahwa cinta ada untuk cinta itu sendiri, bukan untuk Genta, bukan untuk Zafran, bukan untuk Riani, dan bukan untuk Ian. 10 tahun setelah melakukan pendakian, masing-masing tokoh memiliki pasangan hidup masing-masing dan bertemu kembali di Secret Garden. Dari cerita novel tersebut, kita memperoleh pelajaran bahwa sebuah persahabatan, impian, cita-cita, dan cinta tidak ada yang mampu membuktikan seberapa besar itu semua. Tetapi seperti halnya mimpi, kita hanya patut mempercayai pada 5 cm di depan kening kita. Dengan usaha yang keras, pantang menyerah, serta selalu berdoa kepada Sang Pencipta. Because our great glory is not in never falling, but in rising every time we fall. Buat kalian yang masih ragu tentang mimpi dan cita-cita kalian, novel ini dapat menjadi rekomendasi kalian untuk memantapkan mimpi-mimpi kalian. Dengan bahasa yang mudah dimengerti, pembawaannya yang lucu, serta cerita dan covernya yang menarik, membuat pembaca terpikat untuk menyelesaikan novel ini hingga halaman terakhir. Uniknya, di dalam novel ini juga terdapat penggalan lirik-lirik lagu yang membuat kita ikut bernyanyi dan terbawa dalam setiap alur ceritanya. Untuk kekurangannya, menurut saya ceritanya sedikit menggantung pada akhir ceritanya dan cenderung dipaksakan. Hal ini dibuktikan pada pembentukan keluarga mereka setelah 10 tahun kemudian yang diceritakan begitu singkat. Itu saja review dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.